Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahilladzi hadana lidinihi akmalahu wartadahu wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin istabahu wastafahu wa ala alihi wa sahbihi wa man wawalahu. Alhamdulillah rabbil alamin. Selamat pagi, selamat siang menjelang pagi, selamat malam menjelang pagi. Saya sendiri Chandra Nugraha dengan NIM 104220042 dan Mas, dan saya sendiri yakni Ilham Nurdin dengan nomor NIM 10420041. Kami di sini mengerjakan tugas matkul mata kuliah usul fikih yang mana muhadir dari Al-Ustadz Muhammad Farhi Asna LC, kami dari Mahat Ali Al-Farmasi. untuk pembahasan yang akan kita bahas itu adalah pembahasan bab khobar. Bab khobar ini belum lama dibahas oleh beliau sendiri, jadi kita ya mudah-mudahan bisa ingat kembali. Di sini kami mencoba untuk mengulas kembali apa yang disampaikan oleh beliau muhadir Al-Ustadz Muhammad Farhi Asna. Kami di sini mencoba untuk mengulang kembali pelajaran yang telah disampaikan di kelas. Seperti itu, Mas Chandra. Iya, saya sebagai moderator dan Mas Ilham sebagai yang menjelaskan atau biasa dianu narasumber. Langsung saja, mungkin Mas Ilham sendiri akan menjelaskan apa itu khobar, apa definisi khobar dan apa contohnya dari khobar tersebut. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini kami akan menjawab yang mana al-akhbar ini termasuk bagian dari pembahasan usul fikih. Adapun yang dimaksud dengan al-akhbar yang dijelaskan dalam kitab, kami di sini mengambil referensinya dari kitab Syarah Al-Waraqat. Wa ammal akhbaru, adapun yang dinamakan akhbar, khabar, yaitu fal khabaru ma yadkhuluhu asidqu wal kadhib. Yang mana khabar adalah perkataan yang berpeluang dapat dimasuki penilaian benar dan penilaian bohong. Lihtimalihi lahumma min haitsu annahu khabaru ka qaulika qauma zaidun. Seperti ucapan qauma zaidun misalnya, yang mana qauma telah berdiri sapa zaidun zaid, yang mana zaid telah berdiri. Yang mana hal ini itu kemungkinan, ada kemungkinan bisa benar ataupun bohong. Demikian Mas Chandra. Terus apakah ada faktor eksternal ataupun faktor internal yang mengatakan bahwasanya khobar ini benar atau khobar yang ini salah? Tolong jelaskan Mas Ilham. Iya, terima kasih. Wa qad yuqta'u bisidqi aw qidbihi li amri khariji la li dzatihi. Terkadang faktor ini bisa kemungkinan benar dan juga bisa kemungkinan bohong. Ini berdasarkan dengan amrin khariji atau perkara atau faktor eksternalnya itu, tapi bukan karena zatiahnya, Fal awalu ka khabarillahi, yang pertama itu sebagaimana firman Allah Ta'ala. Sudah jelas yang namanya firman Allah, kita tidak bisa meragukan lagi. Itu sudah benar ya, sudah benar, sudah diyakini ya. Kita meyakini apa yang difirmankan oleh Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, yang di antara malaikat Jibril yang sama kepada Kanjeng Nabi. Yang kedua, wasani kapaulika adib dan yajtami anina. Yang kedua ini, nah ada kemungkinan seperti ucapan seperti ucapanmu atau ucapan saya seperti itu, karena adanya dua hal yang bertolak belakang yang berkumpul menjadi satu. Jadi ada kemungkinan bisa benar, bisa kemungkinan juga bisa salah atau berbohong. Berarti seperti lafaz qauma zaidun tadi ya? Ya, seperti lafaz
koma Zaidun, ya ada kemungkinan dia itu benar ataupun salah. Nah, terus ada pertanyaan lagi nih Mas Ilham. Ya. Nah, dari sekian banyak seperti halnya kalam yang terbagi menjadi kalam insya ataupun kalam nafi atau amar, apakah khobar tersendiri itu punya bagian atau khobar itu terbagi menjadi berapa bagian? Tolong jelaskan. Oh ya, di sini khobar itu dibagi menjadi dua. Yang mana pertama yaitu khobar ahad, yang kedua itu khobar mutawatir. Apa itu khobar ahad? Apa itu khobar mutawatir? Jadi kita akan yang lebih kita jelaskan terlebih dahulu itu khobar mutawatirnya, yang mana redaksinya wal khobaru yang qasimu ila ahadin wa mutawatirin. Jadi khobar itu dibagi menjadi dua, yang pertama yaitu khobar ahad dan yang kedua itu khobar mutawatir. Nah, yang dimaksud sendiri al mutawatir dari al mutawatir yaitu al mutawatiru ma yujibu al ilma wa huwa ayyar wiyahu jama'atun. Jadi yang dimaksud mutawatir di sini adalah khobar yang menetapkan yakin, yaitu yang diriwayatkan oleh jamaah, oleh banyak orang. Jadi mereka bersepakat yang mana di dalamnya itu tidak ada kebohongan, jadi sudah diyakini. Itu yang mutawatir. Adapun yang ahad yaitu muqabilul mutawatir, itu sebagai pembanding atau sebagai lawan dari mutawatir itu sendiri, yaitu wahwa alladzi yujibu al-amala wala yujibul ilma lihtimalil khata'i fihi. Yang mana khobar ahad ini yang menetapkan amal diperlakukannya namun tidak menetapkan yakin. Jadi karena adanya kemungkinan salah di dalamnya. Jadi kalau khobar ahad itu ada kemungkinan bisa salah. Ada bisa kemungkinan bohong perawi. Lalu katanya ini Mas Ilham, bahwasanya khobar itu ada dua, yaitu khobar musnad dan khobar ahad mursal. Lalu tolong jelaskan khobar ahad yang mursal itu bagaimana dan khobar ahad yang musnad itu bagaimana? Tolong. Ya, di sini yang ditanyakan tentang khobar ahad mursal dan khobar ahad musnad. Jadi tadi khobar dibagi menjadi dua, yaitu khobar ahad dan khobar mutawatir. Kemudian ahad ini juga dibagi menjadi dua, yakni khobar mursal dan juga khobar musnad. Yang mana fal musnadu ma ittisola isnaduhu. Yang mana dimaksud musnad itu yang khobar yang sambung sanadnya. Jadi sambung sanadnya tidak terputus. Bi ansurraha dirwatuhu kulluhum, yang mana para perawinya menjelaskan sanadnya secara keseluruhan. Jadi disebutkan semua dari yang atas sampai dari yang meriwayatkan sampai ke atas seperti itu. Akar-akarnya ya. Iya. Jadi ya, jelas. Enggak samar. Yang dimaksud mursal, di sini wal mursalu malam yattasil isnaduna. Adapun mursal itu sebalikannya, itu khobar yang tidak sambung sanadnya. Bi an uskitoh ba'du ruwatihi, yang mana ada sebagian periwayatannya itu gugur, ada yang tidak disebutkan. Jadi kalau musnad itu sambung sanadnya, kalau mursal itu ada yang gugur sanadnya, perawi-perawinya ada yang gugur, yang ditiadakan, yang tidak disebutkan seperti itu. So, ada yang cacat. Ada yang cacat. Ya, jadi ada tambahan juga bahwasanya di sini juga ada mursal tapi bisa dijadikan hujjah, yaitu mursal Sayyid Sa'ad, bukan Sayyid ya, maaf tidak, mursal Sa'ad bin Ibnu Musayyab. Sa'ad Ibnu Musayyab radhiyallahu anhu dari kalangan beliau ini meniadakan perawinya yang meriwayatkannya, yaitu meriwayatkan yang berarti mengerjakan sahabat yang telah meriwayatkan khobar tersebut dari Nabi Muhammad SAW. Tapi khobar mursal ini itu bisa dijadikan hujjah karena setelah diteliti ternyata khobar itu adalah
dalam periwayatannya Sa'ad bin Musayyib radhiyallahu an itu meniadakan sahabat yang meriwayatkannya, meskipun yang meriwayatkan itu dari golongan sahabat seperti Abu Hurairah radhiyallahu an yang telah kita ketahui bahwasanya beliau adalah perawi hadis yang paling banyak di antara para sahabat. Ya. Untuk yang terakhir, pertanyaan terakhir ini yang mungkin bisa jadi yang terakhir kali, sandaran sahabat menjadi dua macam. Itu ada yang menjadi yang pertama yang diselisihkan dan ada yang tidak diperselisihkan. Dan ada juga metode-metode antara guru dan murid. Nah, yang pertama, tolong Mas Ilham jelaskan apa sandaran yang diselisihkan, apa yang tidak diperselisihkan dalam sahabat ketika meriwayatkan hadis atau Nabi Muhammad ketika menyampaikan hadisnya kepada sahabat, dan apa metode seorang guru dengan murid yang digunakan dalam menyampaikan sebuah khutbah. Oh ya, terima kasih. Ini berarti yang ditanyakan ini terkait pembahasan mengenai lapat-lapat riwayat atau tahammul atau mengambil khabar dari orang lain. Nah, yang pertama tadi yang dipertanyakan yaitu sandaran sahabat dan juga selain sahabat seperti seorang guru kepada muridnya. Yang kita bahas pertama kali ini yaitu terkait sandaran kepada sahabat. Ini menjadi dua. Yang tadi yang ditanyakan yaitu yang diperselisihkan dan juga yang tidak diperselisihkan. Nah, terima kasih. Yang pertama yang akan dibahas yaitu yang tidak diperselisihkan dulu, yang mana lapat ini yang digunakan itu tidak mungkin diartikan selain makna yang ditunjukkan. Karena apa? Karena lapat ini menunjukkan mendengar langsung secara solid, tanpa soreh jelas, tanpa ada perantara. Jadi ketika meriwayatkan hadis atau khabar itu dia mendengarnya secara langsung tanpa perantara, jadi jelas seperti itu. Sebagaimana ucapan seorang sahabat, yakni hadatsani Rasulullah, akhbarani Rasulullah, syafahani Rasulullah, sami'tuhu yaqul, terus ra'aituhu yaf'al. Itu yang tidak diperselisihkan atau yang disepakati tanpa diragukan lagi. Nah, yang diperselisihkan ya ada perselisihan ya biasa, ada perselisihan itu biasa. Nah, yang nggak selisih nggak ramai. Iya, karena perbedaan pendapat itu ya kalau orang-orang berilmu beda pendapat itu adalah rahmah. Yang lumrah ya. Iya, lumrah. Nah, yang diperselisihkan itu karena lapat ini menunjukkan seorang itu mendengar langsung secara sharih jelas, dan ada kemungkinan ada perantara antara perawi sahabat dengan Rasulullah. Menurut pendapat yang sahih, lapat ini diarahkan pada mendengar langsung dan dijadikan hujah. Nah, adapun urutan derajat lapat-lapat ini adalah sebagai berikut ini yang diperselisihkan. Sebagaimana ucapannya yaitu qala Rasulullahi amarona Rasulullahi bikada naha angkada amirna bikada haina angkada ujiba kada hurrima kada rukhasa fil kada innas sunnati kada jaratu sunnatu ala kada madat as-sunnatu bikada kunna taf'alu fi ahdihi kada kana an-nasu yaf'aluna fi ahdihi kada. Seperti itu. Nah, itu yang disandarkan kepada sahabat tadi. Ada dua yang diperselisihkan dan juga yang tidak diperselisihkan. Nah, seperti itu, ada redaksi-redaksi ucapan-ucapannya yang tadi disebutkan. Yang selanjutnya yang mana yang disandarkan kepada selain para sahabat. Nah, di sini ada beberapa derajat, Mas Chandra. Ada beberapa ya, termasuk banyak. Kita rinci satu persatu, kita jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu derajat tahammul, yaitu mengambil hadis dari seorang guru. Jadi murid mengambil hadis itu dari seorang gurunya yang paling tinggi, yakni mendengarkan khabar dari lapat gurunya dengan cara membaca atau imla, yaitu didikte. Jadi si murid, nah itu dia mendengar
langsung dari gurunya dengan cara ya mendengar atau didikte, menulis. Ketika guru yang menyampaikan, dia menulis. Nah, apabila seorang guru yang bertujuan memperdengarkan pada perawi itu sendiri atau bersama orang lain, maka perawi boleh mengatakan. Nah, ketika seorang guru itu bertujuan untuk memperdengarkannya kepada si murid, maka si murid itu boleh mengatakan hadatsani atau hadatsana seperti itu, atau akhbaroni atau akhbaroni. Namun bila guru tidak bertujuan, kalau tidak ada tujuan, kalau tidak ada qasdu, maka kata-kata yang di atas tadi, yang hadatsani, hadatsana, akhbaroni, akhbarana, itu tidak boleh digunakan. Tapi yang boleh yaitu qala fulanu kadza wa anna asma'u, atau sami'tuhu yaqulu kadza. Nah, seperti itu. Itu yang pertama, derajat yang pertama, yaitu derajat tahammul. Yang kedua yaitu murid atau perawi membaca di depan guru dan guru mendengarkannya, atau yang lebih kita kenal yaitu dengan cara sorogan. Si murid membaca, guru yang nyimak atau mendengarkan. Nah, maka boleh bagi perawi mengatakan hadatsani. Nah, dengan demikian boleh mengatakan hadatsani atau akhbaroni. Selanjutnya, perawi mendengar bacaan orang lain di depan guru. Jadi karena banyak muridnya, terus si perawi ini mendengarkan bacaan temannya di hadapan seorang guru, maka dia boleh mengatakan hadatsana qira'ahu alaihi, telah menyampaikan hadis pada kami dengan cara membaca di depan, membaca di depan seorang guru. Yang selanjutnya ini dengan model ijazah. Ya, ini ya seorang guru mengijazahkan kepada muridnya. Sudah mafhum ini. Karena sudah diijazahkan, sudah diperbolehkan karena jauh dari seorang guru. Jadi kalau sudah diijazahkan, jadi sudah diberi kewenangan untuk menyampaikan. Yang selanjutnya itu dengan model munawalah, yaitu serah terima tapi tanpa ijazah. Yakni hanya seorang guru menyerahkan lembaran pada muridnya dengan mengatakan, contohnya ini adalah hadis yang aku dengar, hanya diserahkan. Namun tidak memperbolehkan muridnya untuk meriwayatkan, hanya dia memberikan lembaran, hanya diserahkan, tapi tidak untuk digunakan untuk mengijazahkan atau meriwayatkan kepada orang lain. Nah, selanjutnya dengan model wasiatnya, itu seorang guru yang mewasiatkan kepada muridnya. Yang terakhir itu dengan model penemuan. Penemuan ini maksudnya si murid menemukan kitab hadis yang menggunakan khot, tulisan dari guru-guru yang terkenal, maka boleh meriwayatkan jika yakin dengan tulisan tersebut. Boleh meriwayatkan yang terakhir ini kalau dia yakin dengan penemuan atau khobar tulisan-tulisan dari guru-guru yang masyhur yang terkenal seperti itu. Ini redaksi yang terakhir ini redaksi dari kitab Al-Wajiz halaman 322 324 seperti itu. Model wasiat tadi sudah disebutkan. Model wasiat sudah. Ditutup lagi di istirahat. Ya, mungkin itu penjelasan sedikit dari pembahasan al-akhbar dalam pembahasan usul fikih atau mata kuliah usul fikih dari kami. Mungkin banyaknya kekurangan ataupun kesalahan, kami pribadi itu memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami menerima kritik dan saran untuk perkembangan atau kemajuan kami masing-masing, seperti untuk menjadi manusia atau pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Ya, terima kasih khususnya kepada beliau muhadir kita mata kuliah usul fikih, yakni Al-Ustaz Muhammad Farhi Asnahensi. Ya, dari kami sekian, Mas Andra. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.